Halo semuanya, saya Salmi Yurida dengan NIM 212406029. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang function. Fungsi merupakan bagian penting dalam bahasa pemrograman. Tanpa sadar, sebenarnya kita sudah menggunakan sebuah fungsi pada contoh kode yang ada sebelumnya. Log pada konsol log merupakan sebuah function yang berguna untuk menampilkan data pada konsol. Tapi sebenarnya apa itu function? Bagaimana ia bisa bekerja? Mirip dengan fungsi pada matematika, fungsi dalam pemrograman juga digunakan untuk menghasilkan output berdasarkan input tertentu. Jadi di sini kita memasukkan input yang akan diproses oleh function yang nantinya akan menghasilkan output berdasarkan input tertentu, inputnya tadi. Namun, fungsi juga bisa digunakan sebagai blok kode atau prosedur yang dapat digunakan secara berulang. Dalam arti lain, kita dapat berpikir bahwa function merupakan sebuah variabel yang berisi blok logika. Blok logika tersebut akan dieksekusi ketika variabelnya dipanggil. Semua fungsi memiliki struktur yang sama. Fungsi dideklarasikan dengan keyword function dan nama fungsinya. Nama fungsi selalu diikuti dengan tanda kurung atau parentesis tanpa spasi, lalu terdapat sepasang kurung kurawal yang berisi logika dari fungsi tersebut. Nah, terlihat di sini, multiply ini merupakan nama dari fungsinya yang diikuti dengan tanda kurung atau parentesis, kemudian diikuti dengan kurung kurawal, dan ini merupakan kode yang akan dieksekusi. Terkadang, di dalam tanda kurung kita membutuhkan sebuah informasi tambahan yang disebut dengan parameter. Parameter merupakan data yang digunakan pada fungsi untuk diproses di dalamnya. Sebagai contoh, fungsi berikut merupakan ilustrasi dari struktur fungsi dengan parameter. Nah, terlihat di sini, multiply ini merupakan nama fungsinya, A, B ini merupakan parameternya. Parameter dan argumen. Di dalam fungsi kita akan banyak bertemu istilah parameter dan argumen. Penggunaan istilah ini seringkali tertukar bahkan di kalangan developer. Perbedaan mendasar antara keduanya antara lain, parameter merupakan variabel yang didefinisikan sebagai input dari sebuah fungsi. Argumen merupakan nilai atau expression yang dimasukkan ke dalam fungsi. Contohnya, function multiply A, B, return A kali B. Nah, di sini terlihat ini adalah fungsinya, ini adalah nama fungsinya, dan ini merupakan parameternya, yang merupakan input dari sebuah fungsi. Dan ini multiply 3,4. 3,4 ini merupakan argumennya atau nilai dari yang dimasukkan ke dalam fungsi. Parameter dan argumen. Setelah membuat fungsi, kita dapat memanggilnya dengan menuliskan nama fungsi yang diikuti dengan tanda kurung dan memasukkan argumen di dalamnya jika ada. Contohnya, sehingga dalam memanggilnya pun kita perlu mengirimkan dua buah nilai sebagai argumen. Contohnya, misalnya function hasil ini merupakan parameternya.
Misalnya if nilai sama dengan A, menjawab backtick kerja bagus. Else if misalnya nilai sama dengan B, bagus, tingkatkan nama. Else Nah, untuk memanggilnya kita membutuhkan argumen, yaitu menuliskan nama fungsinya terlebih dahulu, yaitu function hasil, masukkan nama argumennya, yaitu misalnya di sini Rizka, dan nilainya misalnya B. Nah, maka akan tampil bagus tingkatkan Rizkana. Di sini ini merupakan nama fungsinya, dan ini merupakan parameternya. Untuk memanggilnya ini kita membutuhkan argumen di bawahnya. Satu hal lagi, function dapat menghasilkan output atau pengembalian sebuah nilai. Dengan nilai kembalian, kita dapat membuat function berfungsi untuk melakukan perhitungan matematika, dan hasilnya dapat kita masukkan ke dalam sebuah variabel. Contohnya, ini kita komentari. Misalnya, angka function. Misalnya XY atau
return X dikurangi Y. Misalnya X-nya dibuat 15, Y-nya 10. Nah, maka hasilnya itu 5, yaitu pengurangan dari 15 dan 10. Selanjutnya, agar fungsi bisa mengembalikan nilai, gunakan keyword return. Ikuti dengan nilai yang akan dikembalikan. Nilai kembalian tidak hanya number, bisa juga berupa string, boolean, objek, array, atau tipe yang lain. Contohnya seperti yang tadi, misalnya ini kita komentar dulu. Misalnya function hasil nama nilai sama dengan A. Di sini kita membuat keyword return. Dan udah bagus. Terus else if nilai sama dengan B, buat lagi return detik bagus tingkatkan nama. Nah, untuk memanggilnya kita buat variabel baru, misalnya let cek hasil.
hasil sama dengan hasil, masukkan argumennya, yaitu tadi Rizka dan nilainya lalu kita panggil variabel barunya tadi, yaitu cek hasil. Ini harusnya maka akan tampil kerja bagus. Keyword yang kita gunakan yaitu written ini. Selanjutnya ada expression function. Cara lain untuk membuat sebuah fungsi pada JavaScript adalah expression function. Ingat kembali bahwa expression function adalah kode atau instruksi yang mengembalikan nilai, sehingga expression function bisa disimpan dalam sebuah variabel. Pada expression function, umumnya kita tidak perlu menuliskan nama fungsinya. Fungsi yang tidak bernama juga dikenal dengan anonymous function. Berikut ini merupakan contoh penulisan expression function. Nah, caranya ini kita enter dulu. Misalnya hasil sama dengan function nilai sama dengan A. Kita tanda petik kerja bagus. Terus kita menggunakan tanda tambah sebagai penghubungnya, lalu buat yang selanjutnya else if
nilai sama dengan B. Maka return bagus. Bagus tingkatkan menggunakan tanda tambah, terus diikuti dengan parameternya. Selanjutnya else kan belajar lagi ya. Tanda tambah nama. Nah, untuk memanggilnya kita menggunakan caranya console log. Kita buat nama dari variabelnya yaitu hasil. Lalu buat nama argumennya. Lalu buat argumennya yaitu Miska dan nilainya misalnya C. Nah, maka akan tampil belajar lagi ya, Nah, caranya yaitu dengan menggunakan keyword return tadi, lalu diikuti dengan tanda tambah dan disusul dengan nama dengan parameternya. Function pada parameter. Pada materi sebelumnya, kita telah berkenalan dengan fungsi yang merupakan suatu blok kode yang dapat menerima input dan menghasilkan output tertentu. Input ke dalam sebuah fungsi dikirimkan melalui parameter. Parameter dari fungsi dapat berupa tipe data apapun, mulai dari string, number, objek, bahkan fungsi lain. Jika parameter dari fungsi adalah sebuah objek, kita juga bisa memanfaatkan destructing objek untuk mendapatkan nilainya. Contohnya, ini kita komentar dulu. Misalnya di sini kita buat cons angka. Cons angka misalnya sama dengan angka 1 2 misalnya 6.
Selanjutnya di sini dibuat function, nama functionnya buka kurung berawal, angka 1, masukkan parameternya, angka 2, console log, ini kita buat angka 1 kurang dari dolar, angka 2. Selanjutnya untuk memanggilnya itu kita harus membuat nama functionnya tadi, yaitu perbandingan, dan kita buat nama variabelnya atau nama konstantanya itu mohon maaf di sini terjadi kesalahan. Seharusnya tanda koma. Nah, maka akan tampil 2 kurang dari 5. Untuk memanggilnya tadi kita menuliskan nama dari fungsinya lalu diikuti dengan nama variabel. Default parameters. Fungsi pada JavaScript tidak melakukan pengecekan terhadap jumlah maupun tipe argumen yang dimasukkan ke dalam parameter. Ini berarti kita bisa memasukkan argumen meskipun tidak sesuai dengan parameter yang telah didefinisikan. Contohnya, function eksponen formula, base number, komponen, cons result sama dengan base number, pangkat eksponen, console log, base number, pangkat eksponen sama dengan dollar result. Nah, untuk memanggilnya itu kita menuliskan nama dari functionnya itu eksponen formula, yaitu 2. Jadi, seperti yang kita lihat pada contoh kode di atas, ketika argumen lebih sedikit dari parameternya, maka parameter tidak akan terdefinisi, akan bernilai undefined. Sebagai solusi, jika memungkinkan, kita bisa memberi nilai default pada parameter. Nilai ini akan digunakan jika kita memasukkan parameter. Nah, solusinya yaitu kita memasukkan nilainya di dalam parameter ini. Contohnya seperti ini, function eksponen formula, base formula eksponen sama dengan 2. Nah, di sini di dalam parameter ini kita membuat nilainya yaitu 2. Cons result sama dengan base number, pangkat komponen, console log, base number, pangkat komponen sama dengan result. Maka dimasukkan eksponennya 3, dan hasilnya yaitu 3 pangkat 2 sama dengan 9. Seperti yang saya bilang tadi, solusinya yaitu dengan memasukkan nilainya ke dalam parameter. Rest parameter. Masih ingat dengan split operator? Jika split operator
menyebarkan array menjadi beberapa elemen berbeda, res parameter ini adalah kebalikan dari operator tersebut. Res parameter juga dituliskan menggunakan dar konsekutif dot dengan res parameter. Kita dapat menggabungkan beberapa elemen menjadi satu array. Tentu teknik ini sangat bermanfaat ketika kita hendak membuat sebuah fungsi dengan parameter yang tidak pasti. Contohnya, fungsi menjumlahkan seluruh nilai argumen seperti berikut ini. Function sum diikuti dengan three consecutive dot numbers, let result sama dengan 0, for let number of number, result tambah sama dengan number, return result. Nah, untuk memanggilnya yaitu console log sum 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1, 2, 3, 4, 5 ini akan dijumlahkan. Hasilnya 15. Selanjutnya ada row function. Row function mirip seperti regular function secara perilaku, tetapi berbeda dalam penulisannya. Sesuai namanya, fungsi didefinisikan menggunakan tanda panah atau row. Tentunya penulisan row function ini akan lebih singkat. Selain perbedaan sintaksis, terdapat perbedaan perilaku antara row function dan regular function. Regular function dapat berupa function declaration, dan function expression. Namun, row function hanya berupa expression function saja. Itu sebabnya row function memiliki nama lengkap row function expression. Nah, terlihat perbedaannya di sini. Pada regular function ini, terdapat berupa function declaration, sedangkan pada row function ini hanya function expression. Nah, jadi pada regular function memuat dua, yaitu function declaration dan function expression, sedangkan di row function ini hanya memuat function expression saja. Pada row function, kita tidak perlu menuliskan keyword function, tetapi setiap membuat fungsi. Kita tetap menuliskan parameter di dalam tanda kurung, lalu diikuti dengan tanda panah sebelum kurung kurawal. Contohnya, kita komentar dulu. Misalnya cons jurusan, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak perlu menggunakan function lagi. Jurusan misalnya, sama dengan jurusan apa? Salah. Balik. Misalnya kita buat jurusan apa? Sama dengan jurusan diikuti dengan tanda panah, itu sama dengan tanda huruf besar. Lalu kurung kurawal, console log. Jurusan saya, di sini menggunakan backtick. Backtick. Jurusan saya biasa jurusan Nah, untuk
Di sini kita membuat tanda untuk memanggilnya, yaitu caranya dengan menuliskan nama variabelnya itu jurusan apa, lalu masukkan argumennya teknik informatika. Nah, ini seharusnya tanda kurung kurawal. Nah, maka akan tampil jurusan saya teknik informatika. Namun, jika kita sama sekali tidak membutuhkan parameter, maka kita tetap menuliskan tanda kurung namun kosong seperti ini. Nah, jika kita tidak membutuhkan parameter, kita harus tetap menuliskan tanda kurungnya ini. Tapi dikosongkan saja. Contohnya, bentar dulu, itu dengan contohnya sama seperti yang di atas saja. Contoh jurusan apa? Enggak, jurusan. Sini jurusan konselor. Saya jurusan teknik informatika. Lalu untuk mengaksesnya, caranya kita buat nama dari variabelnya tadi, yaitu jurusan. Nah, harus tetap membuat tanda kurungnya ini, tetapi kita bisa membiarkannya kosong. Selanjutnya, satu hal yang menarik, ketika body dari function hanya terdiri dari satu baris, kita bisa menghapus tanda kurung kurawal. Tentunya ini akan menghemat baris kode yang kita tulis. Jadi, kalau body-nya dari fungsinya hanya terdiri dari satu baris, kita bisa menghapus tanda kurung kurawalnya. Contohnya, ini tadi.
kita bisa menghapus kurung kurawal ini. Dan ini bisa menghemat penulisan. Nah, ini seperti ini. Selanjutnya, ketika sebuah fungsi perlu mengembalikan nilai, kita tidak perlu lagi menuliskan return, hanya bekerja untuk fungsi satu baris. Contohnya, misalnya cons angka sama dengan misalnya seperti contoh yang tadi XY, jangan lupa diikuti dengan tanda panahnya. Lalu misalnya X kurang Y. Salah. Kita buat nama variabelnya itu angka. Ini angka. Masukkan argumennya, misalnya tadi 10, lagi 7. Nah, di sini kita tidak perlu menggunakan keyword return, tapi hanya berlaku pada nah, maka hasilnya 10 dikurang 3 yaitu 10 dikurang 7 yaitu 3. Tapi ini hanya berlaku untuk fungsi dengan satu baris. Ada variabel scope. Sejauh ini kita sudah mengenal function. Setelah kita memisahkan kode dengan ke dalam blok atau fungsi terpisah, ada satu hal penting yang perlu kita ketahui, yaitu variabel scoping. Ada banyak keadaan di mana kita membutuhkan variabel untuk diakses di seluruh script yang kita buat. Tetapi ada juga keadaan di mana kita ingin variabel tersebut hanya dapat diakses pada cakupan fungsi dan fungsi turunannya saja. Variabel yang dapat diakses dari keseluruhan script disebut dengan globally scope, sementara variabel yang hanya diakses pada fungsi tertentu disebut dengan locally scope. Variabel JavaScript menggunakan fungsi untuk mengelola cakupannya. Jika variabel didefinisikan di luar fungsi, maka variabel tersebut bersifat global. Jika variabel didefinisikan di dalam fungsi, maka variabel bersifat lokal dan cakupannya hanya ada pada fungsi tersebut beserta turunannya. Berikut ini merupakan contoh scoping dalam kode. Nah, contoh global variabel itu dapat diakses pada parent dan child. Const A sama dengan A, function parent, local variable dapat diakses pada parent dan child, tetapi tidak dapat diakses di luar fungsi tersebut. Misalnya const B sama dengan B. Fungsi child, local variable dapat diakses hanya pada fungsi child. Kita harus berhati-hati dalam mendefinisikan variabel di dalam fungsi. Pasalnya kita juga bisa mendapatkan hasil yang tidak diperkirakan. Contohnya seperti berikut, function multiply 6, total sama dengan 6 kali 6, return total, let total sama dengan 9, let multiply sama dengan
masukkan argumennya itu 20, console log total. Maka hasilnya 20 dikali 20 itu yaitu 400. Mungkin kita berharap nilai total akan tetap 9, mengingat kembali variabel total pada fungsi multiply seharusnya tidak akan berpengaruh untuk kode di luar dari fungsi tersebut. Hal ini bisa terjadi karena pada fungsi multiply kita tidak menetapkan variabel total sebagai cakupan lokal. Kita akan menggunakan keyword cons atau let ketika mendeklarasikan variabel total pada fungsi multiply sehingga variabel total menjadi global. Perlu kita perhatikan, jika kita lupa menuliskan keyword let, cons, atau var pada script ketika membuat sebuah variabel, maka variabel tersebut akan menjadi global. Nah, jika kita lupa membuatkan nama variabelnya itu, maka dia akan dibuat menjadi variabel global. Sebisa mungkin kita harus menghindari pembuatan variabel global, karena variabel global dapat diakses pada seluruh script yang kita tuliskan. Semakin banyak variabel global yang kita tuliskan, semakin tinggi kemungkinan tabrakan atau collision terjadi. Selanjutnya ada closure. Closure sebelumnya kita telah tahu bahwa fungsi dapat didefinisikan dalam lingkup global atau di dalam fungsi lain. Suatu fungsi yang dapat mengakses variabel di dalam lexical scope-nya disebut dengan closure. Lexical scope berarti pada sebuah fungsi bersarang, fungsi yang berada di dalam memiliki akses ke variabel di lingkup induknya. Lihat pada contoh kodenya, function init, const name sama dengan Febriano, merupakan variabel lokal di dalam fungsi init. Function greet, inner function merupakan contoh closure. Console log, halo, nama, ini untuk memanggil variabel yang dideklarasikan di parent function. Selanjutnya, greet, dan maka outputnya halo Febriano. Fungsi init memiliki variabel local name dan fungsi greet dan fungsi greet. Fungsi greet adalah inner function yang didefinisikan di dalam init dan hanya bisa diakses dari dalam fungsi init. Perhatikan bahwa fungsi greet tidak memiliki variabel lokal, namun karena inner function memiliki akses ke variabel di parent function-nya, sehingga greet dapat mengakses variabel name. Nah, saya rasa cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.